Lagu Oma mah iya yang bumi sebagai apa langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai apa lupa saya juga itu ya, lantainya gitu ya. Nah itu sebagai begitu gambarannya semacam begitu ya. Jadi Allah menciptakan langit yang begitu luar biasa. Kalau kita mencerita langit, kalau kita belum ngaji ilmu astronomi, biasa-biasa aja, Bu. Oh, langit gitu biasa gitu. Padahal kalau kita ngaji ilmu astronomi, langit itu di tengah langit itu ada 10 galaksi. Galaksi yang paling kecil nih galaksi yang kita nih Bima Sakti. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ribuan galaksi sebenarnya di langit itu. Iya. Yang paling kecil itu galaksi Bima Sakti. Yang lebih gedenya itu namanya Andromeda. Kalau galaksi Bima Sakti ini itu cuma 3 miliar bintangnya. Tapi kelihatan sama kita dikit, Bu ya. Pada mataharinya cuma 1. Ya bintang juga sebenarnya, matahari bintang yang paling dekat dengan bumi. Gitu. Sebenarnya yang lebih lihat sana lebih tinggi lagi. Ada lagi Andromeda. Andromeda itu bintangnya 1 triliun. Maksudnya 1 juta miliar. Kalau tadi 300 miliar, 300 ribu miliar. Kalau ini 1 juta miliar. Mataharinya lebih gede, ininya juga lebih gede. Gitu ya istilahnya. Makanya kalau kita ngaji ke sana, ya Allah, sungguh sangat ya Allahu Akbar lah, pokoknya memuji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Karena apa, Bu? Dari ciptaan Allah yang sangat luar biasa itu, Masya Allah. Itu bagaimana nyiptainnya itu. Langit bisa menyala, matahari bisa menyala, bulan bisa menyala. Semuanya itu diciptakan demi buat menjaga kehidupan manusia itu yang di atas gitu ya. Belum ya kalau misalnya juga kita naik ke bulan, sekarang pesawat tercepat seperti Apollo itu namanya Luna, pesawat Luna itu. Kalau ke bulan itu katanya itu sekitar 1 harian, tapi kecepatannya 1 jam itu 10.000 km per jam gitu. Kalau Apollo dulu kan sampai 1 minggu ya, 1 minggu baru sampai ke bulan itu, saking cepatnya padahal itu ya. Tapi yang pesawat yang sekarang itu yang tercepat itu 1 bulan. Makanya ada orang yang pengen hidup di planet Mars dan lain sebagainya gitu. Padahal jarak dari bumi ke bulan itu sekitar 350.000 kilometer. Itu jauh sekali ya. Belum kalau ke matahari belum kuat, masih panas. Kalau ke Mars itu itu menurut perkiraan para ahli astronomi gitu ya. Ya ada. Kalau kita kesini dari sini ke Surabaya berapa kilometer? Itu mendikit, iya. Balik, iya. 600. Sekitar itulah. Ke Surabaya itu sekitar 700 kilometer lah. Kurang lebih. Oh iya, 300.000 kilometer itu. Kemana tahu tadi itu, iya, ngitungnya. Nah, itu Bu ya. Nah, belum. Ya itu kita cerita tentang alam makrokosmos ya, ceritanya alam-alam besar. Sekarang kita alam kecil. Alam kecil itu bagaimana di sini sebenarnya ceritain bagaimana nyamuk. Ya mana nyamuk laki-laki, mana nyamuk perempuan. Nah, semua nyamuk itu punya, yang perempuan punya telur. Telurnya pasti ada rongga oksigen buat masuknya sperma. Itu terus istilahnya kelaminnya nyamuk itu segede apa, dan juga telurnya nyamuk itu segede apa, dan itu nyiptanya itu pasti itu banyak sel-sel yang ada di dalamnya gitu ya Bu ya. Itu nyamuk sekecil itu. Nah, mungkin bunyinya kenceng banget. Iya, bunyinya bisa mengganggu orang banyak gitu ya, bisa mengganggu orang tidur. Terus nyamuk. Nah itu kalau kita mikir, kalau bukan Allah yang menciptakan yang sangat luar biasa gitu ya, kan kita biasa kita ya nyamuk biasa aja. Tapi kalau kita pikirin itu, kita justru terkagum-kagum dengan ciptaan Allah.
Itu Bu ya. Dengan ciptaan Allah. Sungguh sangat luar biasa. Dan nyamuk itu punya fungsi buat keseimbangan alam. Kalau tidak ada nyamuk, mungkin kodok yang ngigit Ibu gitu ya. Ya. Atau cecek ya gitu. Nah itu buat keseimbangan alam gitu. Gitu ya. Ya. Iya, kan nyamuk makanannya kok makanan kodok ya, makanan darah. Ya, kodok kadang-kadang suka makannya nyamuk, belum ditambah cecek gitu ya. Gitu mah masih kecil, gede lah kelihatan dengan mata, belum bakteri. Bakteri yang nempel di itu tuh suka gatel-gatel nggak kelihatan, harus ngelihatnya pakai mikroskop. Belum juga yang sekarang tuh virus itu nggak kelihatan tapi bisa bikin orang, bisa bikin heboh sedunia. Perekonomian seluruh dunia rusak. Iya, lumpuh. Orang pada ketakutan, yang ngaku sombong hebat, ternyata yang nggak kuat juga negara adidaya kuasa Amerika ya, nggak kuat, ambruk. Cina ngaku sombong, tidak ada yang bisa mengalahkan Cina, ambruk ekonominya. Ya, jadi kena imbasnya kita juga kena karena virusnya itu ke bawah sama angin sama udara gitu. Semuanya yang kaya, yang susah merasakan susah. Bahkan yang kaya mah bahkan lebih susah daripada orang yang susah. Orang kaya bagaimana karyawannya sampai di PHK tanpa pesangon. Gitu ya. Sampai dia kabur kan gitu saking susahnya, Bu. Akhirnya yang susahnya semuanya jadinya. Dia udah nggak mampu bayar karyawan gitu ya, karyawan yang di PHK itu bukan cuma di negara kita, iya, bahkan yang nggak dapat pesangon lebih sengsara. Kalau yang mending mah masih ada BPJS tuh, makanya pemerintah tuh ngatur BPJS begitu, khawatir ada perusahaan kolab minimal punya tabungan dari kesehatan itu kan ada, itu bisa diambil karyawan mah. Iya, jam sostek ya gitu ya Bu ya, jam sostek itu bisa diambil, ada yang iya. Ada jam sostek ya, ada yang itu bisa, ada yang 50 juta, yang udah lama mah kerjanya dan pangkatnya udah tinggi, ada yang minimal 15 juta gitu ya. Lumayan buat menyambung hidup, buat modal usaha lah. Dagang uduk mah masih banyak lebihnya itu gitu ya. Dagang uduk, mau dagang apa juga bisa, kalau 15 juta masih bisa buat modal. Gitu. Kalau buat kuliah habis lagi. Kalau buat kuliah mah bisa. Nah, makanya di situ Bu, kita di situ ya. Kalau kita melihat kondisi sekarang, memikirkan tentang ciptaan Allah sangat luar biasa. Semakin kecil semakin bahaya. Raja Namrud dulu sombong sama Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dibakar di api yang setinggi gunung katanya gitu ya. Nabi Ibrahim itu dan ngelawan, dinasehati, didakwai oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya matinya sama apa? Cuman ini kayak macam kemangmung masuk ke dalam ini, binatang kecil masuk ke kupingnya, langsung mati gitu. Nggak ada sombong. Terus juga yang raja yang dilawan oleh Nabi Daud ya, Jalut apa Tolut gitu ya. Tolut gitu ya. Akhirnya jepret sama Nabi Daud, yang lain kagak ada yang ini. Kan badannya gede Bu. Dijepret sama Nabi Daud itu, batu langsung ngancur, kena jidatnya langsung mati. Itu dengan izin Allah. Padahal Nabi Daud pada waktu itu usianya masih muda, masih kecil, masih remaja. Belum pantas untuk berperang, masih anak-anak. Makanya diragukan ketika itu. Banyaklah orang-orang yang besar akhirnya mati sama sesuatu yang kecil gitu. Makanya di situ kita nggak boleh sombong. Kita akui keagungan Allah dan kebesaran Allah. Wasama abina wanzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas samarat. Dan Allah menurunkan dari langit. Langit ini maksudnya atas Bu ya. Karena pesawat itu kalau sudah di atas awan itu udah nggak ada hujan. Yang ada hujan tuh dari awan yang hitam itu baru ada hujan. Itu maksudnya langit di sini adalah ya atas lah. Kalau kita melihat di bawah awan. Kalau di atas awan mah enggak ini ya. Iya, maksudnya minas samai dari langit itu adalah ma'an, air, fakhraja bihi minas samarat, dan dari air itu ya jadi tumbuhlah bermacam-macam buah-buahan. Coba perhatikan Bu, kalau musim kemarau rumput-rumput pada mati, pohon-pohon pada kering. Tapi begitu hujan sekali saja tumbuh tuh rumput hijau. Kalau hujan sekali itu biasanya suka
zaman musim sawah dulu ada jamur putih itu Bu ya. Jamur putih yang di sawah itu suka itu enak itu. Iya, di jerami itu enak itu jamurnya. Nah, rizqan sebagai rizki, belum buah-buahan. Buah-buahan di kita aja macam-macam udah banyak. Ada anggur merah, perasaan di sini kagak ada yang nangan anggur merah, tapi ada anggur yang hitam yang manis itu yang tanpa biji. Ada buah apel macam-macam. Dulu mah waktu saya kecil adanya apel Malang doang, sekarang mah apel merah, apel Fuji dan lain sebagainya. Banyak. Ini nanamnya di mana? Tahu-tahu di Tangerang banyak gitu ya. Gitu. Ada buah kiwi, buah ini. Yang dulu waktu kecil saya nggak pernah tahu, tapi sekarang mah ada buah kiwi. Ya. Oh, semak mah udah biasa dari kecil udah biasa. Iya. Iya. Makanan favorit iya. Kecapi, kesemek itu zaman dulu ada. Iya, yang pakai bedak ya. Buni. Tapi yang baru-baru ini ya seperti kiwi itu ya, macam-macam apa tuh? Kayak macam buah-buah yang baru-baru tuh. Iya. Apa melon yang apa tuh yang kayak golden ya? Mel itu sekarang baru ada tuh, dulu mah nggak ada. Ya. Semangka non biji dan lain sebagainya semakin banyak sebagai apa itu? Sebagai rizki buat kalian manusia gitu, diciptakan tuh. Jadi dari hujan ya menyuburkan tanah-tanah yang rusak, dari itu semuanya tanah menjadi subur, kemudian pohon-pohonan tumbuh dan banyak buah-buahan bermacam-macam. Kita memperhatikan buah-buahan aja itu bagaimana cara ngegulainnya tuh bisa jadi manis gitu ya. Tuh. Kita mah kadang-kadang jarang mikir emang begituan tuh. Jadi sama Allah jadi kurang kagum, biasa aja kalau disebut Allah tuh. Itu bagaimana durian bisa manis begitu. Ya, apalagi kalau durian yang montong yang sudah empuk begitu, waduh, makan enak loh itu. Walaupun mahal tapi rasanya enak. Ini manisinnya bagaimana ngegulainnya itu. Cara itu kan yang Allah yang bikin manis Bu ya. Terus anggur, jeruk bisa manis begitu. Bagaimana cara membuat manisnya? Itu Allah yang itu adalah istilahnya karyanya Allah semuanya. Dari situ kita bisa jadi kagum karena kita menciptaan Allah. Sekarang mah kita baru makan doang, belum paham itu ya sama yang menciptakan. Anggur enak amat ya, jeruk enak amat ya, pisang enak amat ya, semuanya manis, rasanya sedap gitu ya, kan manis gitu ya Bu ya. Tapi kita tidak lupa, ya kita lupa sama yang menciptakan yaitu Allah. Kan pisang banyak jenisnya. Ada pisang Lampung, ada pisang Ambon. Sekarang ada lagi yang kuning tuh. Iya, pisang tanduk, sunrise. Rasanya beda-beda. Pisang nangka beda sama pisang tanduk. Pisang tanduk beda sama pisang raja. Pisang raja beda sama pisang emas. Tuh pisang emas sama pisang Lampung hampir mirip, tapi rasanya beda. Pisang emas lebih manis, pisang Lampung rada asam dikit. Gitu Bu ya. Itu ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita pikirkan itu kita bisa dekat dengan Allah. Banyaklah memuji dengan kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tuh zikiran itu bagus tuh dibaca tuh. Iya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian jadikan gitu sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya bahwa Allah itu tidak punya sekutu, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menciptakan. Tuh kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah itu, baru kita paham, maka kita ibadah tambah nikmat sama Allah. Gitu. Baca zikir banyak juga tambah nikmat. Karena kita semakin banyak berpikir tentang demikian ciptaan Allah.